Inspirasi Kibri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pemirsa Batam TV, apa kabar Anda? Senang sekali rasanya saya Ferdi Andika dapat hadir kembali di layar kaca Anda dalam program terbaru Batam Televisi yang dibawakan secara perdana pada hari ini dengan program Law and Justice, membahas seputar hukum dan keadilan. Program ini hadir atas kerjasama Batam Televisi dengan Ikatan Notaris Indonesia Kota Batam. Pemirsa Batam TV, pernikahan biasanya berlangsung hanya antara orang-orang yang hidup dalam satu kelompok masyarakat. Namun, karena kemajuan zaman dan pengaruh globalisasi serta mobilitas yang tinggi, maka sudah menjadi hal yang biasa terjadinya pernikahan beda kewarganegaraan yang disebut dengan istilah perkawinan campur. Perkawinan campuran ini menyebabkan adanya permasalahan yuridis yang dapat terjadi, baik status kewarganegaraan, izin menetap, hak waris, serta status kewarganegaraan anak dari pasangan pernikahan campuran ini. Pada program perdana ini di Studio Batam TV telah hadir bersama kita Mbak Dwi Poni Sulistian, SHMKN, salah satu anggota Ikatan Notaris Indonesia, dan dalam 1 jam ke depan akan berbincang-bincang mengenai prosedur dan risiko hukum dalam tema dialog prosedur dan risiko hukumnya menikah dengan warga negara asing. Mungkin Mbak Poni bisa menyapa terlebih dahulu pemirsa yang ada di rumah yang hari ini menonton dialog kita. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk semuanya. Semoga sehat selalu. Mungkin di sini saya akan berbagi mengenai yang sudah disebutkan oleh Mas Faldi ya tadi. Kita akan membahas semua mengenai perkawinan campuran dari A sampai Z, yang mana itu pertanyaan-pertanyaan yang mudah-mudahan saya bisa jawab semuanya. Terima kasih untuk pemirsa televisi Batam TV. Baik, terima kasih Mbak Poni sudah menyempatkan diri hadir di Studio Batam TV hari ini dan menyapa penonton di rumah. Baik Mbak Poni, mengawali obrolan kita hari ini, seperti yang sama-sama kita ketahui, secara demografi Kota Batam sebagai daerah perbatasan 3 negara tentu memiliki potensi yang cukup besar terjadinya perkawinan antara warga negara asing dengan warga negara Indonesia. Dalam hal ini biasanya kita sebut dengan perkawinan campur. Betul sekali. Bagaimana Mbak lika-liku kawin campur ini dan apa resiko yang mungkin pasangan kawin campur ini bisa dihadapi? Lika-liku mungkin dalam perkawinan campuran itu pertama adalah penyatuan budaya ya, karena mungkin mereka beda budaya ya. Bahasa juga mungkin nanti syarat-syarat dalam perkawinan yang mungkin mereka melakukan perkawinan, prosedur dalam melaksanakan perkawinan, terus juga dokumen-dokumen yang harus mereka lengkapi, dan pada saat pengurusannya mungkin banyak hambatannya juga. Lika-liku seperti ya, lebih banyak. Terus bahasanya mungkin kalau mereka sama-sama bisa berbahasa, tetapi terkadang rata-rata banyak yang baru belajar pada saat bertemu ya, seperti itu. Dan ada lagi ditemukan lika-likunya itu mungkin menyatukan satu kebudayaan yang memang berbeda, ya kan ya. Terus juga syarat-syarat yang harus kita lengkapi untuk melaksanakan perkawinan, dan juga untuk contohnya prosedurnya ya harus seperti apa. Lebih ke situ sih Mas Fedi, gitu, untuk lika-likunya. Dan mungkin langsung saya jawab untuk risikonya. Mungkin lebih tepatnya bukan risiko ya, mungkin akibat hukumnya ya. Kenapa? Kalau saya sih, menurut saya lebih kepada kewarganegaraannya gitu kan ya, dan juga hak sebagai warga negara. Itu risiko atau akibat hukumnya apabila nanti terjadi perkawinan campuran seperti itu. Menurut saya nanti kita akan bahas lebih lanjut lagi gitu. Baik, terima kasih Mbak Poni.
melihat status perkembangan zaman pada hari ini, di mana mobilitas terjadi sangat tinggi dan kita juga teknologi informasi sangat membantu sekali antara kita terkoneksi dengan orang lain dari negara yang lain. Jadi seberapa banyak tren perkawinan campur ini terjadi di Indonesia, Mbak Poni, terutama di Kota Batam sendiri? Menurut saya banyak ya, karena memang mungkin Batam itu adalah kota perbatasan antara Singapura, Batam, Johor, Batam, jadi sehingga banyak mereka ada kawin campuran ya, gitu ya trennya ya. Dan memang nggak semuanya juga mempunyai kayak status hukum yang jelas ya. Tapi media untuk saat ini lebih banyak mereka lebih mementingkan untuk status yang jelas, memiliki surat nikah atau apapun seperti itu sih. Trennya itu sudah Batam memang udah ngetren lama mengenai hal kawin campuran, karena memang itu tadi banyak banget orang yang kerja atau mungkin karena di perbatasan ya Mas Fedi ya, jadi banyak banget gitu loh. Selain itu juga banyak juga kayak misalnya kita tuh kawin campuran karena memang itu tadi orang Singapura datang ke kita, terus kita datang ke sana, mungkin mereka kenalan atau di tempat kerja atau gimana pun, akhirnya terjadilah, akhirnya banyaklah orang kita kawin dengan negara tetangga seperti Singapura atau Malaysia atau Johor gitu. Baik, ternyata tren perkawinan campuran antara warga negara Indonesia dan warga negara asing di Kota Batam cukup banyak ya, Bu? Banyak sekali ya, terutama juga ada teman-teman saya juga ya, mungkin seperti itu. Namun ternyata tren ini mereka harapkan dengan kondisi di mana status pernikahan mereka harus jelas. Gitu. Betul sekali, itu sangat penting banget bagi wanita, terutama bagi wanita WNI ya, yang kawin dengan WNA itu harus sesuai dengan prosedur ya, sesuai dengan prosedur, terus juga harus sesuai dengan undang-undang yang berlaku di Indonesia ya, mengenai perkawinan terutama, dan itu sangat bermanfaat banget, karena kalau tidak ada hukum yang jelas, kasihan sih menurut saya seperti itu. Benar sekali. Baik Mbak Poni, apa dasar hukum atau ketentuan perundang-undangan di negara kita yang berhubungan dengan kawin campur ini, dan apa saja yang diatur di dalam undang-undang ini? Oke. Untuk undang-undang yang di negara kita ya, itu dia menganut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 ya, mengenai perkawinan, terutama di pasal 57 sampai 62 itu diatur mengenai kawin campuran, mengenai definisi kawin campuran itu apa, seperti itu. Terus juga syarat sah untuk perkawinan ya kan, itu diatur juga di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 seperti itu. Dan juga mungkin pasal 26 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 itu mengenai kewarganegaraan, dan juga untuk perjanjian nanti kan akan ada lagi kayak misalnya perjanjian perkawinan seperti itu juga ada putusan Mahkamah Konstitusi ya yang dikeluarkan pada tahun 95 itu sih Mas. Dan ada beberapa lagi peraturan lain seperti itu. Tapi pada intinya sih dasar dari perkawinan campuran itu di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 mengenai perkawinan. Lebih banyak dibahas di situ. Baik, Mbak Poni. Kira-kira dari yang saya dapat atau yang dapat saya pahami dari yang Mbak Poni jelaskan tadi mengenai aturan yang sudah diatur dalam perundang-undangan mengenai perkawinan campuran ini. Kira-kira dokumen apa yang harus dimiliki oleh warga negara asing agar perkawinan mereka dianggap sah oleh negara, terutama di Indonesia? Oke, untuk orang asing ya khususnya ya. Orang asing itu untuk syarat dia menikah di Indonesia itu harus ada Certificate of Independent atau CNI atau surat single itu dari kedutaan ya, dari tempat negara mereka itu wajib harus dimiliki, karena itu keabsahan salah satu syarat untuk melakukan pernikahan di Indonesia. Jadi dia harus ada surat singlenya yang menceritakan bahwa dia sah menikah di Indonesia dengan pasangannya seperti itu. Terus juga dia harus ada izin ya dari konsulat kedutaan. Terus juga dia harus fotokopi paspor, harus punya visa yang masih berlaku seperti itu, surat tanda melapor ya, kepolisian, dan keterangan dari dinas kependudukan ya. Terus juga dia ada fotokopi akte kelahiran, dan dia juga harus ada seperti kalau mungkin ya
kita kan banyak nih, nggak semuanya yang menikah campuran tuh single ya, mungkin ada juga yang duda atau mungkin sudah menikah atau mungkin istri sudah meninggal, itu harus dilampirkan dengan surat cerai atau surat kematian istrinya. Terus juga fotokopi 2x4 dan 3x4 itu akan backgroundnya warna biru dan itu harus dilampirkan juga. Dan kalau misalnya dia menikah secara Islam, dia harus ada surat keterangan untuk memeluk Islam atau di mualafkan, seperti itu. Baik. Berarti ada sedikit tambahan untuk mereka yang menikah secara Islam ya, Mbak ya? Ya, dimana betul. harus ada sertifikat yang menyatakan bahwa mereka benar-benar Ya, memegang agama karena di sini kan kalau misalnya untuk yang Muslim dan non Muslim itu beda. Kalau misalnya Muslim dia menikah di kantor keagamaan ya, KUA gitu ya. Dan kalau untuk non Muslim itu biasanya di kantor catatan sipil. Nah, jadi kalau misalnya dia menikah berdasarkan di KUA, dia wajib untuk yang tadi saya bilang tadi harus ada diislamkan dulu atau dimualafkan, seperti itu. Baik. Dari proses perkawinan campur ini, Mbak Poni, kira-kira apa peran notariat dalam hal ini, Mbak? Di sini untuk peran notaris tidak terlalu banyak sih, karena notaris itu karena dia hanya membuat satu perjanjian biasanya, dan biasanya untuk kawin campuran itu notaris hanya membuat satu perjanjian disebut namanya prenup atau postnup. Jadi kalau prenup perjanjian kawin sebelum dia menikah, tapi kalau postnup itu terjadi setelah mereka menikah. Itu peran notaris ya. Dan kecuali kalau misalnya mungkin mereka seorang notaris mau memberikan tambahan karena dia mempunyai kayak ilmu yang lebih ya, lebih keterangan atau mungkin juga lebih kasih masukan-masukan karena mengenai undang-undangnya mungkin yang mereka tanyakan, syarat-syaratnya, karena memang notaris itu fungsinya intinya satu, itu aja, membuat perjanjian perkawinan yang setelah dan sesudah prenup dan postnup. Kalau untuk yang lainnya mungkin punya instansi sendiri, kayak misalnya kalau dia mau menikah dia harus ke KUA atau catatan sipil. Terus untuk urus-urusnya juga dia ada beberapa ngurus legalitas ya, kayak untuk legalisir untuk kayak kementerian tuh ada Menlu, Menkumham, terus keagamaan, itu sih. Jadi fungsinya cuma satu, membuatkan perjanjian, sebenarnya cuma itu aja. Dan mungkin memberikan masukan kalau mungkin nanti pasangan akan meminta konsultasi atau apapun, seperti itu. Baik, Mbak Poni, tadi sempat disebutkan bahwa peran notaris dalam proses perkawinan campur ini adalah membuat perjanjian baik prenup dan postnup. Yes, kira-kira perjanjian seperti apa, Mbak, yang jadi gini, karena kan prenup dan postnup itu perjanjian, oke, saya bahas satu dulu ya mungkin ya, perjanjian sebelum nikah. Nah, perjanjian nikah itu, postnup itu adalah, prenup itu adalah perjanjian dilakukan sebelum mereka menikah untuk pisah harta. Kenapa harus ada prenup gitu ya? Prenup itu sangat fungsinya sangat bagus gitu ya untuk kawin campuran, karena agar istri atau suami yang WNI itu tidak kehilangan haknya sebagai warga negara Indonesia, ya kan? Dan di sini juga dituangkan suatu perjanjian yang mana kedua belah pihak menuangkan semua yang apa yang diinginkan ya, itu untuk pisah harta seperti itu. Tapi boleh juga dimasukkan untuk pengasuhan anak. Terus kalau misalnya mereka bercerai, anak dia dengan siapa? Terus untuk kesehariannya mereka juga kayak misalnya untuk pembiayaan rumah tangga. Jadi tergantung isi dari perjanjian itu mereka semua yang menginginkan. Tapi biasanya notaris mempunyai draft yang baku ya. Tapi mereka akan tambahkan, mereka mau masukkan apa mengenai asuransi, mengenai apapun gitu ya di situ. Tapi sepanjang perjanjian itu dibuat sepanjang tidak merugikan pihak ketiga ataupun untuk tidak kesusilaan ya, harus berdasarkan hukum yang berlaku gitu. Itu sih. Baik, berarti secara tidak langsung perjanjian perkawinan ini baik yang campur ataupun di Indonesia sebenarnya sudah ada perjanjian yang draftnya udah baku dan betul. Berarti ada mungkin ada beberapa perjanjian yang ditambahkan oleh pasangan ini. Ya, betul, benar Mas Fadi. Jadi perjanjian itu memang baku sih bukan baku dalam arti kita yang buat ya. Mungkin memang pada saat dua pasang ini datang ke notaris, dia bilang, Bu, kita mau bikin perjanjian nih gitu ya, perjanjian
perjanjian pranikah gitu ya, atau prenup sebelum mereka menikah, agar karena kan biasanya kan supaya biasanya kalau mereka ngerti, mereka pasti buat gitu kan ya, karena itu sangat penting sekali, karena kan itu banyak banget yang ibaratnya next ke depannya untuk hak-hak sebagai warga negara Indonesia gitu ya. Jadi dan di situ kita biasanya menanyakan apa nih yang mau dimasukkan gitu kan ya. Pertama harta yang pasti harta yang mereka miliki sepanjang mereka menikah. Terus juga itu kan pasti terpisah seperti itu. Terus juga kadang ada harta bawaan nih yang dari pasangan masing-masing yang harus juga diatur di situ gitu kan ya. Terus juga ada yang bisa misalnya oke, saya menganut perkawinan ini hanya monogami, nggak boleh poligami gitu. Itu juga bisa dimasukkan dalam hal itu. Terus juga pengasuhan anak seperti itu. Terus juga ada kekerasan dalam rumah tangga, itu juga boleh dimasukkan. Jadi sepanjang perkawinan itu dilarang untuk melakukan adanya kekerasan dalam rumah tangga. Terus juga pembagian seperti pengasuhan untuk anak nantinya. Terus juga untuk banyak hal sih sebenarnya yang mau tergantung dari pasangannya masing-masing apa yang mau dicantumkan dalam hal ini. Tapi kebanyakan yang tadi saya bilang tadi itu yang tadi saya jabarkan ya, mengenai harta bawaan, harta yang didapat sepanjang perkawinan, hak asuh anak gitu ya. Terus mungkin asuransi, mungkin juga setelah bercerai nanti pengasuhan anak seperti apa, itu sih yang lebih banyak. Tapi masih banyak lagi yang mereka mau masukin apapun boleh gitu ya, asalkan tidak melanggar suatu aturan atau kesusilaan yang memang sesuai dengan rule hukum yang ada di Indonesia, itu sih. Baik, selagi tidak menyalahi aturan atau payung hukum, yes, mereka betul. boleh menambah. Boleh banget Mas Fadi, boleh. Baik pemirsa Batam TV, semakin menarik dialog kita pada hari ini. Namun Anda jangan kemana-mana, karena kita akan kembali usai jeda pariwara berikut. Sekitar 30 miliar, 40 miliar lah untuk 1 tahun itu. Ya, artinya masih 3 tahun lagi harus kami selesaikan. Pertama adalah peningkatan indeks pembangunan manusia. Kita masih mengacu kepada undang-undang lama, masih ada juga sebagai daerah penghasil, maka kita dapat presentasi di sana. Natuna, kita memiliki 119 objek dan daya tarik wisata yang sudah kita identifikasi. Membangun semangat masyarakat untuk menyiapkan akomodasi amenitasnya berupa homestay. Dan jangan lupa bahwa Blue Economy itu adalah salah satu prioritas pemerintah yang juga sudah masuk dalam RPJPNN. Batam TV, inspirasi Kepri. Halo warga Kepri, kini siaran Batam TV bisa Anda download aplikasinya di Google Play Store dengan ketik JPM Stream di kolom search lalu unduh aplikasinya. Anda bisa menyaksikan program Batam TV. Jadi tunggu apa lagi? Semua informasi Kepri, kapan saja, di mana saja, ada di genggaman tangan Anda. Baik pemirsa Batam TV, Anda masih bersama kami di program Law and Justice bersama Mbak Poni dalam membahas terkait
prosedur dan resiko pernikahan warga negara Indonesia dengan warga negara asing. Iya. Di obrolan kita tadi, Mbak Poni, di dialog kita tadi sudah cukup menarik nih pembahasan yang kita diskusikan. Namun di sini ada sebuah pertanyaan yang menarik nih yang muncul. Oke, Feby, boleh. Obrolan kita tadi. Siap. Menurut Mbak Poni sendiri, pengamatan Mbak Poni yang mungkin punya klien yang sudah menikah dengan warga negara asing, kira-kira resiko apa yang mungkin mereka hadapi dari kawin campur itu? Kalau untuk kawin campur biasanya sih risikonya memang nggak banyak ya, maksudnya mungkin lebih pada akibat hukumnya ya, gitu ya. Kalau risikonya justru kalau dia tidak menikah tidak sesuai dengan peraturan ya, nah itu risiko banget gitu kan, dan tidak terdaftar terutama gitu kan ya, karena kawin campuran ini baiknya tuh harus secara sah dan sesuai dengan undang-undang perkawinan ya, perkawinan, dan memang juga didaftarkan. Kalau misalnya dia kawin di luar, otomatis didaftarkan di Indonesia agar dia tidak kehilangan haknya juga, seperti itu. Terus juga risikonya kalau tidak terdaftar, kasihan nanti untuk anaknya, akan berefek pada anaknya. Kewarganegaraannya itu risikonya nanti kalau dia ikut warga negara suami gitu ya, otomatis dia akan kehilangan kewarganegaraan. Itu juga ada di dalam ketentuan pasal 26 yang tadi pernah saya sebutkan di Undang-Undang Nomor 20 tahun 2026 ya, tentang kewarganegaraan. Terus juga kemungkinan hak sebagai warga negara ya, dia akan hilang ya. Kayak tadi ya, untuk membeli properti, mungkin dia akan tidak seperti waktu dia WNI ya, gitu. Jadi otomatis untuk membeli rumah di sini kan harus, kalau ada unsur asing otomatis tidak bisa, gitu kan ya. Terus juga kalau misalnya nanti ke anaknya juga nanti akan otomatis, kalau dia masih kecil sampai umur 18 dia masih punya multi kewarganegaraan, warga ganda, dia ikut ayah dan ibu. Tapi kalau 18 dia boleh memilih. Paling hanya risikonya sih lebih ke kalau tidak ada surat-suratnya atau tadi kewarganegaraan itu ya, dan kehilangan hak itu sih lebih ke situ aja. Baik. Risikonya. Berarti Akibat hukumnya lebih apa ya, lebih oke ya dibilangnya akibat hukumnya ya, seperti itu. Baik. Berarti secara tidak langsung terdaftar dengan payung hukum yang jelas itu hal terpenting dari pernikahan. Betul, ini ya? Betul. Dan itu meminimalisir risiko untuk kawin campuran, karena segala hak apapun yang jadi untuk anaknya pun nanti akan jelas gitu ya. Status anaknya akan jelas, status hukumnya pun jelas. Jadi tidak memiliki suatu hal menikah tapi tidak ada surat-surat gitu. Lebih ke situ sih. Baik. Mbak Poni, semalam saya juga sempat mencari-cari nih, karena ini cukup menarik topik yang kita bahas pada hari ini. Saya menemukan sebuah pertanyaan. Boleh. Di mana apakah ada perbedaan perlakuan yuridis atau perlakuan hukum terhadap warga negara Indonesia yang melakukan pernikahan campur di Indonesia ataupun di luar negeri di negara asal pasangannya? Pasti ada ya. Yang tadi saya jelaskan perbedaan kalau dia menikah di Indonesia dan di luar negeri. Kalau di Indonesia otomatis dia menggunakan hukum Indonesia sesuai dengan undang-undang perkawinan, ya kan, dan mempunyai syarat dan terdaftar di Indonesia, seperti itu. Dan untuk kalau yang di luar negeri, otomatis dia mengikuti peraturan atau hukum yang ada di negara asal suami atau istrinya berada, gitu kan ya. Dan sebenarnya statusnya bisa sama, tapi kalau terdaftar. Kalau misalnya dia menikah di Singapura atau mungkin di luar Singapura dan tapi didaftarkan di Indonesia, nah itu otomatis diakui oleh negara kita, seperti itu. Jadi secara yuridis ya, perbedaannya adalah di pendaftaran itu sendiri. Kalau misalnya karena kan biasanya dia kawin di luar negeri tapi ternyata dia tidak didaftarkan, otomatis dia tidak berlaku di sini. Bukan tidak berlaku ya, mungkin tidak diatur dalam undang-undang sini kalau dia tuh menikah ya, karena belum didaftarkan. Tapi kalau dia di negaranya, otomatis dia kan sudah resmi dan terdaftar di negaranya, seperti itu. Itu aja sih paling, Mas Ferdi. Baik.
senada dengan pertanyaan sebelumnya Mbak Poni, apakah pernikahan campur ini yang diadakan di kedutaan besar negara asing, namun berada di Indonesia, apakah pernikahan ini dianggap berada dalam negara Indonesia atau luar wilayah Indonesia, Mbak? Menurut saya itu tetap berada di Indonesia ya. Walaupun mungkin secara yuridis itu di kedutaan gitu kan ya, dan tergantung dia menikah di kedutaan itu berdasarkan hukum apa, hukum Indonesia kah atau hukum di luar ya kan. Tapi saya rasa untuk di kedutaan pasti semua karena di Indonesia akan disarankan untuk tetap menggunakan hukum di Indonesia seperti itu. Tapi mungkin karena dia menikah di kedutaan karena mungkin lebih nyaman untuk pihak pasangannya misalnya seperti itu, jadi otomatis dia tetap hukum apa yang digunakan dalam pernikahan tersebut, hukum Indonesia kah sesuai dengan undang-undang perkawinan di Indonesia atau hukum di sesuai dengan asal negara pasangannya seperti itu. Baik Mbak Poni, setelah diskusi kita yang cukup panjang ini, yang cukup banyak ini, tadi kita juga sempat membahas terkait harta gonogini, hak asuh, hak waris, izin tinggal dan segala macam. Dalam pernikahan campuran, praktisi pernikahan campuran ini, siapa yang sekiranya dapat hak asuh anak kalau semisalnya terjadi perceraian dan warga negara asing ini kembali atau pulang ke negara asalnya? Oke, kalau itu lebih dilihat dari kondisinya tuh Mas Febri ya, karena kondisinya kita lihat kondisi anak itu masih di bawah umur atau sudah dewasa. Kalau anak di bawah umur biasanya untuk kita pasti ke ibu ya rata-rata, dan kita lihat juga apakah dia punya perjanjian kawin gitu kan. Kalau dia punya perjanjian kawin, kita lihat pada saat di perjanjian kawin itu diaturkah anak ini pada saat bercerai ikut ibu atau ikut ayah. Tapi biasa sebagian besar saya temukan kalau masih kecil di bawah umur mereka masih ke ibu seperti itu. Nanti setelah dia dewasa dia boleh memilih ikut ibu atau ikut bapaknya seperti itu. Jadi gak diatur secara spesifik secara jelas ya, maksudnya harus ke siapa nih gitu kan. Dan kalau seandainya kalau misalnya nanti ada pertengkaran, biasanya kan kalau misalnya kan biasanya kan ke ibu ya, tapi ternyata ibunya itu ternyata tidak menginginkan untuk sebagai hak asuh gitu kan ya. Nanti balik lagi jatuhnya kan banyak yang berantem di pengadilan, terus nanti biasanya itu tergantung dari putusan pengadilan, anak ini akan jatuh ke ayah atau ke ibunya, balik lagi ke seperti itu. Jadi dilihat dari kondisi pada saat perceraian tersebut ya, anak di bawah umur kah, terus ada perjanjian nikah kah, terus atau diaturkah dalam perjanjian nikah tersebut, dan atau dan mereka ada kesepakatan atau juga ada keputusan pengadilan yang menyatakan dia harus ke ibunya seperti itu. Baik Mbak Poni, terkait hak asuh anak ini ternyata ketika mereka sudah berumur legal, mereka memiliki hak untuk memilih apakah tinggal bersama ayah atau bersama ibunya. Sedangkan kalau belum berumur legal, biasanya sesuai perjanjian pernikahan sebelumnya. Kalau ada ya, tapi kalau misalnya jadi maaf, Fadi, maksudnya kalau dia sudah dewasa, apakah dia boleh memilih? Itu boleh, karena kalau seandainya dia sudah berumur 18 tahun ya, mereka dikasih pilihan hak asuh, dia mau ikut ke orang tua dari pihak ibu atau pihak bapak, seperti itu sih lebih jelasnya. Baik, jika kita bicara terkait kewarganegaraan si anak, Mbak Poni, sekiranya bagaimana untuk kewarganegaraan mereka? Biasanya kewarganegaraan anak untuk saat ini, kalau dia masih kecil, dia mempunyai dua kewarganegaraan, warga negara ibu dan warga negara ayahnya atau bapaknya, yaitu dua negara. Tapi setelah umur 18 tahun, dia harus memilih mengikuti keluarga negara ibu atau bapak. Dan itu pun juga ada prosedur dan harus ada pendaftarannya juga, dan ada juga yang harus sesuai dengan prosedur ya Mas ya. Jadi nggak bisa 18 tahun dia milih, oh saya mau ikut ayah, oh saya mau ikut ibu, tapi semua tuh ada prosedurnya, seperti itu sih. Baik, cukup menarik ini Mbak Poni. Ya. Namun dari perjanjian pernikahan yang mungkin diadakan atau praktik pernikahan percampuran ini, bagaimana ketentuan tentang pembagian harta gonogini bila terjadi perceraian antara pasangan ini, Mbak? Untuk pembagian harta gonogini itu tergantung ya, apakah diatur, seperti tadi saya bilang tadi, kalau misalnya mereka punya perjanjian pernikahan, biasanya mereka tidak perlu lagi pembagian harta gonogini seperti itu. Ya, jadi
paling biasanya untuk pembagian harta gono gini itu kesepakatan kedua belah pihak ya, lebih ke situ ya Mas ya, gitu kan ya. Dan kita lihat nih kalau misalnya ada perjanjian kawin, otomatis sudah harta terpisah, jadi tidak perlu lagi namanya adanya pembagian harta gono gini. Akan tetapi kalau misalnya dia masih harta campuran, ya kan, otomatis tuh ada perbagian harta gono gini yang sesuai dengan hukum nanti yang diterapkan hukum si suami atau si istri untuk pembagiannya seperti apa. Seperti itu sih. Oke. Baik Mbak Poni, semakin menarik ini obrolan kita, diskusi kita. Namun pemirsa, Anda jangan kemana-mana terlebih dahulu karena kita akan kembali usai jeda pariwara berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ansar Ahmad, Gubernur Kepulauan Riau, mengucapkan selamat Hari Bakti Imigrasi ke-73. Melalui momentum ini, marilah terus kita kobarkan semangat dalam meningkatkan sinergitas, kerjasama, dan kolaborasi, sehingga terciptanya pelayanan imigrasi yang prima melalui kebijakan dan inovasi menuju imigrasi baru untuk Indonesia semakin maju. Naik perahu ke desa Penaga, semangat berkayuh, perahu laju. Selamat Hari Bakti Imigrasi ke-73, imigrasi baru, Indonesia maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Batam TV, inspirasi Kepri. Halo warga Kepri, kini siaran Batam TV bisa Anda download aplikasinya di Google Play Store dengan ketik JPM Stream di kolom search lalu unduh aplikasinya. Anda bisa menyaksikan program Batam TV. Jadi tunggu apa lagi? Semua informasi Kepri, kapan saja, di mana saja, ada di genggaman tangan Anda. Sekitar 30 miliar, 40 miliar lah untuk 1 tahun itu. Ya, harusnya masih 3 tahun lagi harus kami selesaikan. Pertama adalah peningkatan indeks pembangunan manusia. Kita masih mengacu kepada undang-undang lama, masih ada juga sebagai daerah penghasil, maka kita dapat presentasi di sana. Di Natuna, kita memiliki 119 objek dan daya tarik wisata yang sudah kita identifikasi. Membangun semangat masyarakat untuk menyiapkan akomodasi amenitasnya berupa homestay. Dan jangan lupa bahwa Blue Economy itu adalah salah satu prioritas pemerintah yang juga sudah masuk dalam RPJPN-an. Pemirsa Batam TV, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Law and Justice dengan tema prosedur dan risiko hukum warga negara Indonesia menikah dengan warga negara asing bersama Mbak Poni di studio Batam TV pada hari ini. Melanjuti obrolan kita tadi Mbak Poni, saya melihat banyak sekali tantangan
baik secara demografi antara warga negara Indonesia yang bakal menikah dengan warga negara asing, atau secara agama yang mungkin mereka memeluk perbedaan agama, ataupun secara budaya ataupun bahasa yang mungkin sudah mereka dapatkan sedari kecil di negara asal mereka. Nah, sekiranya Mbak Poni dari pengalaman ataupun pengamatan Mbak Poni sendiri, hambatan apa yang biasanya terjadi dalam pelaksanaan atau praktek perkawinan campuran ini? Kalau yang saya dapati ya, yang saya biasanya izin menikah, izin surat-surat yang harus dilengkapi kedua belah pihak, itu hambatannya kadang dalam pengurusan izin untuk kedutaan untuk menikah dengan pasangannya di Indonesia, gitu kan ya. Karena kan mungkin kenapa saya bilang hambatan suka izin, karena itu tadi mungkin belum kejelasan status di negaranya, mungkin masih berstatus bercerai, atau mungkin masih berstatus proses, maksudnya bukan proses bercerai, atau masih terikat dalam satu perkawinan. Jadi kan untuk mendapatkan izin menikah di Indonesia itu mungkin agak sulit, gitu ya. Karena kan dia harus melengkapi beberapa dokumen yang harus memang dikeluarkannya suatu keterangan layak untuk menikah dari kedutaan, seperti itu. Jadi hambatannya itu adalah yang harus disiapkan tuh si surat-surat tersebut, yang mana mungkin pasangan ini sulit untuk melengkapinya, seperti itu. Baik, terkait senada dengan pertanyaan sebelumnya Mbak Poni, terkait dokumen-dokumen juga tentang pemberian izin tinggal terbatas atau izin tinggal tetap yang dikeluarkan oleh imigrasi Indonesia. Adakah pengaruh atau kemudahan bagi warga negara asing yang telah menikah atau kawin dengan warga negara Indonesia? Pasti ada ya Mas ya. Kalau misalnya dia mempunyai izin tetap dari imigrasi, itu sangat memudahkan bagi warga negara asing yang tinggal di Indonesia ya, seperti itu. Dan biasanya kan warga negara asing yang ada di sini, mereka mempunyai kayak visa kunjungan atau seperti visa sementara ya, untuk visa kedatangan, hanya seperti itu. Jadi tapi tuh warga negara asing yang mempunyai visa kunjungan atau visa kedatangan itu dia boleh, gitu ya, boleh menikah di Indonesia. Tapi setelah itu dia harus mengurus, gitu kan ya, untuk biasanya kan udah menikah nih, mereka mengurus ke imigrasi untuk mendapatkan izin tetapnya, seperti itu ya Mas Fedi ya. Dan kalau misalnya warga negara asing sudah memiliki izin tinggal di sini, itu mungkin lebih mudah, dia nggak akan terdeportasi ya ibaratnya, karena semuanya jelas, gitu kan. Kan banyak juga karena mungkin ada sebagian malas untuk urus izin-izinnya, sehingga itu mempengaruhi dia untuk tinggal di Indonesia juga, gitu kan ya. Sebenarnya sih segala sesuatu bisa semua diurus, dan bisa memang izin tinggal itu mau izin tinggal tetap atau izin tinggal, karena kan dia sudah menikah ya, dan dia harus menikah secara sah dengan pasangannya di Indonesia. Jadi nanti kan berdasarkan surat nikah tersebut ya, dia mendapatkan izin tinggal bersama pasangannya yang ada di Indonesia, seperti itu. Baik Mbak Poni, apakah pernikahan warga negara asing ini dengan warga negara Indonesia ini salah satu faktor mempermudah warga negara asing ini mendapatkan izin tinggal ini, Pak? Salah satunya ya, menurut saya salah satunya iya, karena warga negara asing kalau sudah menikah dengan WNI itu dia akan, istrinya boleh ibaratnya salah satu dokumen yang memang dipenuhi, salah satunya itu bisa istilahnya sebagai penjamin ya, seperti itu. Jadi karena berdasarkan surat nikah itu dia sudah menikah di sini, otomatis mungkin lebih gampang ya untuk warga negara WNA mempunyai izin tetap di sini, karena dia telah memiliki pasangan di Indonesia, dan apalagi secara sah ya, otomatis dia lebih gampang untuk mengurus izinnya untuk tinggal tetap di Indonesia, seperti itu. Baik, karena pada akhirnya surat dokumen-dokumen untuk izin tinggal ini juga bakal mempermudah sekiranya kita memiliki penjamin yang untuk kita tinggal di Indonesia. Iya, karena biasanya kan kalau warga negara asing mau kerja ya di sini, kalau dia tidak ada pasangan di sini, itu bisa perusahaan ya yang menjamin, ya kan ya, menjamin bahwa memang benar dia kerja di sini. Itu kan ada satu syarat, ya kan. Nah, mungkin kalau dia punya pasangan, itu tadi karena dia memiliki pasangan di Indonesia,
dan memiliki surat nikah, dan dia ada tempat untuk bisa dijadikan satu syarat menjadi izin tetap untuk di sini, seperti itu. Baik, Mbak Poni, apa saja sekiranya pelanggaran yang memungkinkan warga negara asing yang telah menikah dengan warga negara Indonesia dideportasi dari Indonesia untuk kembali ke negara asalnya, Mbak? Oke, biasanya mungkin salah satunya adalah izin tinggal, ya. Mungkin dia tidak mengurus izin tinggal dia, atau visanya mereka hanya visa kunjungan atau visa kedatangan, karena dua visa ya. Nah itu kalau misalnya mereka tidak urus, mungkin bisa juga dideportasi ya, seperti itu ya. Jadi dilihat dari dari kondisinya gitu kan ya. Salah satunya itu. Bisa juga mungkin warga negara asingnya melakukan tindak pidana atau perdata yang memang mengakibatkan dia harus dikeluarkan dari Indonesia, seperti itu. Tapi sih kebanyakan yang saya lihat deportasi ya, itu karena izinnya mungkin. Tapi kalau dia urus sih mungkin enggak. Tapi mungkin selain itu juga ada yang tadi saya bilang tadi adalah ada melakukan tindakan pidana atau perdata yang mungkin kekerasan dalam rumah tangga yang mungkin istrinya melaporkan, akhirnya dia harus terdeportasi. Dan tapi yang rata-rata tuh banyak kan izinnya mereka untuk tinggal itu suka tidak sudah selesai atau habis, jadi mereka harus cepat perpanjang itu sih. Jadi otomatis harus dideportasi dulu. Dan tapi biasanya kalau misalnya pakai visa kunjungan atau yang disebut dengan B2 status 1A, itu dia bisa ditingkatkan seperti itu. Dan kalau misalnya kedatangan, nanti dia pada saat sudah habis dia keluar dulu dari Indonesia, nanti dia masuk lagi. Itu bisa juga seperti itu. Baik, mengenai praktik perkawinan campuran ini, Mbak Poni, ada rumor ini terkait buku nikah perkawinan campur. Yes. Di mana rumornya itu apakah benar praktik orang yang melakukan praktik pernikahan campuran harus mendapatkan legalisir 3 kementerian? Yes, benar-benar. Benar banget. Karena memang pertama kita harus ada legalisir dari Menteri Luar Negeri ya, Kemenlu. Terus nanti dari Menteri ke Menkumham, Kehakiman, terus juga dari Menteri Agama. Itu ada 3. Baik, apa tujuannya Mbak untuk mendapatkan legalisir ini, Mbak? Kemungkinan lebih absah ya suratnya ya, karena kan memang kita kan untuk melakukan misalnya nih untuk mengajukan sesuatu permohonan atau apapun, ada beberapa dokumen yang memang perlu harus kita legalisir gitu kan ya, ke departemen yang tadi ke kementerian yang tadi disebutkan. Jadi karena benar tidak sudah dicap nih gitu kan ya, salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk memenuhi syarat misalnya untuk menikah di Indonesia, seperti itu. Jadi ada beberapa yang memang harus minta legalisir dulu untuk Kemenlunya, untuk Kemenkumhamnya, dan untuk ke Departemen Agamanya, seperti itu sih. Baik, jadi tujuan dari mendapatkan legalisir dari 3 kementerian ini agar sebagai keabsahan dokumen-dokumen mereka ya, ya, betul. dalam pernikahan. Dan memang itu juga salah satu syarat dan yang harus diwajibkan ya. Seperti itu. Baik, terkait pernikahan campuran, namun ini agak lebih complicated Mbak Poni. Bagaimana ketentuan negara tentang perkawinan campur dan beda agama juga? Nah gini, kan karena di negara kita hukum perkawinan kita tuh harus tidak boleh kawinan secara perkawinan beda agama, belum diperbolehkan ya. Dan memang dalam undang tidak diatur dalam biasanya kalau kawin campuran, kalau mereka beda agama, mereka mungkin akan memilih kawin di negara yang mana memang menganut boleh 2 agama tersebut gitu ya. Kalau di Indonesia mungkin dia tidak bisa, jadi otomatis harus salah satu ikut dari si pihak pasangan, Muslim atau non Muslim, hanya itu, seperti itu. Jadi baru bisa diselenggarakan di Indonesia gitu kan ya. Jadi kalau misalnya dia beda agama, otomatis perkawinannya tidak dapat dilakukan di Indonesia, dia harus di luar Indonesia, karena memang di Indonesia tidak menganut pernikahan untuk beda agama, seperti itu. Baik, secara tidak langsung berarti di negara kita sendiri, di Indonesia, tidak ada atau tidak mengizinkan pernikahan beda agama. Betul sekali. Baik, terakhir ini Mbak Poni, di dialog kita pada hari ini,
dengan kemajuan atau tren pernikahan campur ini yang juga semakin meningkat, karena tidak kita pungkiri digital atau teknologi informasi memperkenalkan siapa saja dari berbagai negara. Apa saran dari Mbak Poni untuk warga negara Indonesia yang akan melakukan pernikahan campuran atau beda warga negara ini? Oke, saran dari saya sih yang paling penting adalah dokumen-dokumen ya, harus lengkap dan jelas, dan juga mungkin juga bagi pasangan yang beda kewarganegaraan juga sekarang sudah ada informasi yang memang bisa didapat, baik itu dari setiap mungkin dalam satu instansi ya, kayak ada lembaga yang memang menyediakan bagaimana sih untuk kawin campuran. Mungkin juga kalau misalnya salah satu notaris dia mengetahui bagaimana tata cara yang penting yang pernah saya uraikan dan mungkin ada di makalah saya nanti gitu ya, itu bisa juga kita datang ke notaris untuk menanyakan, atau mungkin juga ke instansi yang memang kompeten untuk melakukan bagaimana sih untuk kawin campuran ini seperti apa sih, bagaimana ya gitu. Jadi saran saya itu pertama harus dokumen yang lengkap, dan juga harus ada saling mendukung ya, dan harus memang di antara kedua partai, pertama sih sarannya adanya perjanjian nikah juga salah satunya, karena penting. Kenapa ada perjanjian nikah? Karena itu agar warga negara kita, even itu laki-laki atau perempuan, itu tidak kehilangan hak sebagai warga negara. Itu yang paling penting, pesan dan saran saya ya. Karena mungkin ada sebagian hal, untuk apa sih perjanjian nikah itu gitu kan ya, kayaknya nggak penting deh. Kenapa ada harus kok harta terpisah segala macam. Sebenarnya itu maknanya banyak kalau kita memang benar-benar memahami isi dari perjanjian tersebut untuk apa, lebih ke situ sih. Jadi pertama saran saya untuk menikah dengan WNA itu harus benar-benar dokumennya itu diperhatikan terutama. Terus juga harus dilihat juga WNA-nya itu benar-benar memang sudah clear bisa menikah di kita ya. Jangan ada sangkut pautnya dengan yang lain. Maksudnya harus benar-benar memang ada izin menikahnya salah satunya. Terus juga harus kelengkapan sebelum menikah, dan prosedurnya itu harus dijalani sesuai dengan prosedur. Terus juga tadi kalau bisa ya itu ada perjanjian permulaan pranikah atau posnap ya, itu penting banget menurut saya, seperti itu. Baik, terima kasih Mbak Poni atas jawaban-jawabannya dan informasinya yang sangat informatif bagi pemirsa Batam TV di rumah yang mungkin akan melangsungkan pernikahan campuran. Dan juga terima kasih atas sarannya untuk melakukan praktisi pernikahan campuran ini. Pemirsa Batam TV, pengaruh globalisasi ini memberikan kita kesempatan untuk membangun sebuah keluarga baru yang lebih multicultural, namun harus tetap dalam payung hukum yang berlaku di Indonesia. Sampai di sini dialog kita pada program Law and Justice bersama Mbak Dwi Poni Sulistian SHMKN. Saya Ferdian Dika dan segenap kerabat kerja yang bertugas hari ini mohon pamit undur diri, sampai jumpa di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Boleh minum Mbak, lanjut minum.
Batam TV, inspirasi Kepri.